Ya, kita bakal kali ini di wrangle arah pesawat yang cukup fair untuk semua tim. Dan kita bakal kali ini semua tim akan langsung turun menuju kota mereka masing-masing Ini kali ini. dari Severny ya? Apa oh sorry, bukan Severny, Lipovka harusnya. Dari Milta Power menuju ke bagian sudut sebelah kiri ke arah Primorx. Dan ini cukup enak untuk tim-tim yang turun di arah Skull, di arah Rozok, di arah Pochinki. Atau pengen melipir ke arah Gergopol, apartemen, perumahan, dan juga daerah-daerah Gatka, Primorx, Veripier. Ini harusnya enak untuk semua tim sih. Paling yang turun di utara bakal sedikit kesulitan, tapi selain tim-tim yang turun di utara, harusnya mereka cukup dipermudah kali ini ya. Dan kita bakal beberapa tim sudah mulai turun juga menuju kota mereka masing-masing. Dan seperti biasanya di area-area di Rozok, School, Pochinki, dan sekitar itu bakal menjadi tempat yang cukup dipertaruhkan oleh tim-tim. Harusnya kita pantau sekarang ini Alter Ego kan. Pertimbangan juga. Karena kan sejauh ini biasanya tim-tim yang berhasil menjuarai sebuah turnamen dari PUBG Mobile itu ngedapetinnya adalah apa sih Border. namanya? Border ya? Border, tapi nggak Border ada Phantom. hal-hal yang didapatkan oleh pemain selain dari tim itu. Betul. Tapi misalnya kayak dibikin spesial juara dunia, nanti kalau buka kotak ada isinya parasut dari tim juara dunia. Yo, itu keren banget juga coy. kan? Itu keren banget. Tapi udah ada pick off yang terjadi. Kings mendapatkan potato dari Aerowolf bahkan langsung dieksekusi ke arah lobby. Yes, not a good game untuk Aerowolf yang tadi gue prediksi sebagai pemenang WWCD kali ini. Langsung kehilangan satu player mereka Potato. Tinggal menyisakan 3 pemain lagi dan Onyx kayaknya mereka bakal scrapping dari Gatka. Baru di awal kita kehilangan satu player dan gue agak penasaran dari Red berarti itu mereka turun di rumah 12 ya. Oh my god, dan circle-nya ke bagian kiri bawah. Ini masih ada persentase sekitar 30% untuk circle berakhir di arah Milbase atau di arah jembatan sebelah kiri. Betul banget, itu bisa banget kena dan mungkin aja ke arah Primorsk juga ya kalau sampai menuju ke arah sisi kiri bawah dan tim-tim yang mungkin bermain cukup jauh akan sedikit pusing, kesulitan untuk menuju ke arah zonanya. Kita lagi lihat ke tim RRQ yang 3 sebelumnya kena ledakan maut dari seorang Matthew. Betul, langsung satu granat memulangkan segalanya dan menutup kesempatan RRQ mendapatkan WBCD di Miramar tadi. Aduh, BTR sepertinya dia scraping alus sih. BTR sepertinya bakal scraping alus gitu aja. Mereka mengambil di arah sekitar farm dan mereka bakal langsung ambil rumah besar yang ada di pertengahan antara jembatan sebelah kiri, sedikit melewati rumah 12 dan di arah-arah sekitar farmnya juga. Ya dan BTR ya, karena mereka di game sebelumnya sempat di HBD di daerah farm. Kali ini mereka bermain dengan jauh lebih aman di daerah farmnya. Gak mau terlalu agresif maju ke depan dan kelihatan sih dari BTR mereka kali ini mau memastikan bahwa mereka nggak tusun lagi. Karena ini game penentuan banget, jangan sampai mereka kepleset. Betul, dan kalau misalkan mereka melewatkan kesempatan ini semakin membuka kesempatan juga untuk tim-tim lain yang sekarang berada di posisi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena gap pointnya nggak terlalu jauh. Siapapun yang chicken di tim yang lagi ada di urutan 4 sampai... Dan juga mobil bersih orang. Kalau sampai meledak, yang hilang tuh bukan 1, 2. Gak selesai ternyata pertarungan mereka. Lowfrey Ronde 2. dekat ternyata. Ini orang itu yang mana ya? Karena ini ada sedikit ada perubahan bakal ketemuan sama Red Rocket bakal dibalaskan kali ini. Tapi satu orang udah mulai lompat. Terlihat di arah open field. Datmosh. Free point untuk Lowfrey. Satu orang lagi spray lagi menuju ke arah Teddy. Hampir terpick off tapi dia bakal langsung masuk ke arah gudangnya. Setup dari Red Rocket harus diperbaiki untuk menyambut kedatangan dua tim. Karena gue melihat ada dua tim yang berusaha untuk mengambil kompon milik Red Rocket. Iya berbang, kita bakal dari Red Rocket emang rotasi mereka selalu menuju ke area ini. Dan Lovre itu emang mengambil bukit ini. Jadi emang ini dua tim sering bertemu ketika zona emang mengambil sisi ke arah bawah. Kita lihat Kings kali ini lagi berusaha untuk naik ke rumah mencari vision untuk teman-temannya juga untuk memastikan mereka dapat berperang dengan tim Lovre yang memiliki keunggulan dari high ground dan juga open field kali ini. Bermain di perbukitan, bisa bergerak kiri dan kanan, sedangkan tim Red harus terperangkap di dalam rumah-rumah mereka. Ya, ini bakal menjadi PR tentunya sementara dari tim nomor 4 Boom sedang melakukan rotasi bakal tertembak sama Lovre. Masih berusaha untuk mendapatkan pick off beberapa tim yang melakukan rotasi tepat di depannya Lovre. Dan smoke satu pun dilontarkan untuk seorang Red Face looting nggak dia? Dia pengen ngelut. Dia ngelut tadi. Kayaknya lootingan dia belum terlalu bagus deh. Bahkan dia sampai memasang 3 smoke untuk melakukan looting di satu pemain tim ada tadi. Geek tadi yang kenok ya. Si Datmosh tadi yang berusaha untuk nabrak kompon juga tapi kepick duluan sama Lovre. Bisa dibilang tadi posisinya dibantuin banget. Ada tim yang mau nabrak Red Rocket tapi diselamatin juga. Wow, ini nggak ada penyelamatan lagi dari Lovre. Mereka bakal langsung ngebombardir, satu pick berhasil diamankan. Setup push atau tidak karena dari Lovre mereka masih menahan posisinya juga di area perbukitan dekat komponnya Red Rocket.
Kita bakal kali ini dari tim Lovre pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan tim Red. Tapi harusnya nggak bakal di-rush. Kecuali mereka menggunakan kendaraan. Ya, kecuali mereka bakal menggunakan kendaraan, ada yang lagi serak-serak basah dan harus melepas Yoi. headset sebentar. Yoi, tahu aja nih Lovre kodenya nih. tidak ingin melepaskan angle-nya. Toms bener-bener mantekin jendela tempat dia ngenokin satu pemain dari Red Rocket dan tadi. BTR akan langsung mengisi bukit yang cukup agresif kali ini. Bukit-bukit Pochinki. Ini tempat yang enak banget rotasi, enak banget tuh fight dengan tim-tim lain Betul. juga. Dan Zuxi dikirim untuk nge-scouting ke depan terlebih dahulu. Ya, bisa gue bilang ini adalah rotasi tercepat yang dilakukan BTR untuk di E-Wrangle. Iya. Karena mereka tadi di farm juga kayaknya looting nggak terlalu banyak deh, ya benar. Betul. Looting mereka sangat-sangat minim, ini baru melengkapi kembali peralatan dan perlengkapan mereka. Dan depan mereka ada tim RRQ yang udah mengisi area yang sama kali dengan BTR. Iya, lu bilang RRQ dan lu ngomongin Pochinki tadi di otak gua itu adalah Athena. RRQ Tapi gue baru inget ini masih PMPL Indonesia, belum Belum sampai saya. di Southeast Asia-nya. tuh. Kiri, ini bukit kanan. iya, kan dia ada dua bukit yang Nah, nyambung di ya. bawah Geek, di seberangnya rumah kecil tuh BTR. Betul. Itu bukan spot yang biasa diambil dari jalur rotasinya BTR juga ya? Nggak, emang Onik. Dari dulu emang Onik yang ngambil tempat itu. Enggak, maksudnya bukitnya. Oh nggak beda, itu bukit seberang. Kan ada dua bukit tuh. Wait, gue inget-inget. Kan di Pochinki Oh bukit iya, kembar, bukit betul. kembar kan. Nah itu bukitnya kanan. Yang kiri sama yang kanan ya. Kalau kita Iya. ngomongin dari arahnya Pochinki. Pochinki. Betul, Kiri betul. di BTR, kanan di Lagi ngomongin bukit, tiba-tiba ada bagi yang jalan sendirian. Dan lihat, baginya menghindari Heroes untuk dijadikan hiding spot. Geser terus Badru ketangkap juga kali ini menjadi malah petaka bagi tim Alter Ego kehilangan dua player mereka, tapi dekat dengan mereka juga tim RRQ lagi mengintai situasi di bawah ini. Ya, kalau misalkan RRQ join ke fight ini, maka mungkin diburu. Tapi baru bakal di-spray langsung dengan Zuxi. Hanya dengan menggunakan RDS. Tidak memiliki scope yang terlalu panjang. Tapi Zuxi lumayan memberikan damage menuju ke arah warung dari RRQ Ryu. RDS loh. RDS Itu doang. RDS sakit banget RDS-nya menuju ke tim RRQ dan kali Luxi juga lumayan low tapi masih aman juga di mana compound dan tim BTR emang agak sulit untuk diserangkan juga ya. Mengingat ini open field dan sekitarnya itu nggak ada cover sama sekali. Jadi harusnya tim lain nggak ada yang mau menyeberang. Kalaupun tabrak tempat RRQ nih tabrak biasanya. Kalau gue inget-inget, kompon yang ditempatin sama BTR itu adalah kompon di mana mereka sempat mendapatkan chicken dinner di babak regular season. Depannya tempatnya RRQ. Yang di open field. Enggak, di regular season regular kemarin. season, iya, yang benar. dia Iya, benar. fokus ke arah aura Bener, waktu itu. itu bener. Yang gue kira itu yang lu maksud tempat di mana RRQ nempatin. Ini Bukan, tempatnya bukan. Tachibana berdua dapetin chicken. Iya, itu juga pernah waktu itu. Iya. Karena momennya BTR chicken itu terlalu banyak. Jadi kadang kalau di recall, momennya tuh bakal di daerah-daerah sini aja. Apalagi dengan circle yang kayak gini. Ini juga pernah jadi pertarungan BTR waktu itu. Iya pernah. Aerowolf yang Aerowolf. ditabrak. Iya, yang Aerowolf datang kabur akhirnya. Iya, kan? akhirnya Karena Aerowolf diperangin sama kabur. tim BTR. Lihat kan? Kita Sini juga pernah BTR chicken. bodo amat, memorial semua pokoknya di sini. Lu mau bahas BTR chicken di mana lagi? Karena spot mereka chicken udah banyak banget untuk Di di semua rank. tempat mereka pernah chicken. Betul, lu tinggal sebut turnamen yang mana, Bro. Banyak banget. Mau turnamen community, scrim, semuanya pernah pokoknya. Tapi Alter Ego bakal bertemu dengan tim Onyx kali ini di daerah Gatka. Kali ini di daerah Gorong-Gorong. Betul, ini adalah dua selokan di mana salah satu selok konvoy doang, San Mori doang ternyata dari tim RRQ Ryu. Mereka tidak ingin singgah ke pertahanan dari Morph, bahkan Morph gak melakukan engage sama sekali. Mereka hanya membiarkan Ryu rotasi. Betul, dan akhirnya dari tim RRQ mengisi rumah di bawahnya Morph. Ini agak berbahaya juga sih sebenarnya hitungannya, di mana Morph kan dia berada di atas dan RRQ berada di compound, tapi kali ini banyak banget tim yang lewat ya. Wait. NFT bakal lewat juga. Gila banyak banget dan Mas Gaga bakal low banget karena bakal tembak sama Ryu. Satu orang berhasil diamankan, Peko mendapatkan satu, Mas Gaga headshot dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak diberikan nafas yang lama, bahkan setup untuk nge-revive pun gak diberikan oleh tim RRQ. Langsung dihabiskan, dan ternyata dari tim NFT kali ini bakal berdekatan dengan tim Morph, di mana Liquid hampir AWM. menembakkan AWM dia menuju ke arah tim Morph. Ini seperti NFT agak galau nih. Apa kita mau fight no compound, atau kita mau coba back off dan mungkin mengambil bukit-bukit kuarinya aja. Dan gua nggak menyadari kalau ini udah masuk dalam circle apalagi, yang Pe? ketiga. Jatuh apalagi, Ya, Be? apalagi pengen terjatuh ada kecelakaan tunggal. Ini gua nggak sadar udah circle ketiga loh. Emang iya? Gila men, Seru ya? seru banget karena rotasinya membuat gua terlena cuy. Tapi di ujung zona kita bakal tim menumpuk dengan cukup drastis Wah, kali ini ya. selatan baratnya sih rame banget. Iya, dan kita bakal lihat penumpukan drastis dari tim-tim di ujung. Ada RRQ, Boom, Morph, tapi ternyata dari tim Aura bakal fight dengan tim Onyx. Udah Aura hilang langsung satu. memasukkan Enak banget ya, nembak DP tuh kayak gak berasa. Pelurunya kan banyak banget cuy. 47. 40 itu gak berasa banget. Dia cuma nembak 3 peluru, tiba-tiba habis reload lagi.
Cuma reloadnya setahun, Pak. Agak lama. Agak lama. Dan Setengah tahun lah. Setahun di mah perbukitan Quarry, M249. lihat nih pas. Victim, NFT, RRQ, Morph, seberang ada Boom. Ya, tapi Victim belum masuk ke dalam circle. Dan Harus bakal di-handle dan ditahan sama tim NFT terlebih dahulu. Liquid punya AWM. Harus aware juga posisinya dari tim Victim. Jangan sampai ke pick off sama Liquid. Betul. Banyu, distraction, dia bakal melewati bukit sebelah kirinya. Sementara 3 player lain menahan posisi di bagian bukit Quarry. Betul, seperti dari Team Morph juga lagi mengganggu pergerakan seorang Bom. Lengannya kelihatan. Tembak dan lengannya kena dan dia lumayan low. Setengah nyawa dibuat oleh seorang Rensky. Dan Rensky dengan M24 ya kali ini menunjukkan keahlian dia sebagai sniper. Akan berusaha mengganggu pergerakan dari tim RRQ di bawah. Dan Boom Betul. juga mengambil compound depan. Oh, Zona dibanting bakal lagi. ke kanan. Bikin bete banget untuk bantingan zona 3 ke 4. Wah ini GG sih. Ini bakal bete banget tentunya dan sedikit menguntungkan untuk Aerowolf yang menahan rotasinya di jembatan di ujung jembatan sebelah kiri. Mereka nahan di pom bensin. Iya itu untung banget tapi depan mereka juga udah full. Mereka mau nggak mau harus ambil sisi kanannya dari circle. Lovre nggak bergerak sama sekali loh. Bisa dibilang 3 circle Lovre bener-bener nggak bergerak sama sekali. Dari 2, 3 dan 4-nya. Dan sekarang dari mereka juga akan bergerak tapi dari Ramones akan tertutup momen juga akan tertutup dan back banget tim yang udah mulai kehilangan player mereka. Boom hilang 3 ya? Enggak, yang jadi PR tuh Spawn. Dia lagi nembakin Spawn terus tiba-tiba ada 2 mobil lagi lewat. Jadi dia fokusnya bakal ke distract banget mau ngincer yang mana. Dan kali ini baku tembak sudah mulai terjadi. Rescue bisa diamankan 2 pemain dari Mon. Sudah mulai tersebut ke arah tanah dan Onyx Tusun. Tim yang barusan mendapatkan chicken di Miramar kali ini Tusun. The Jinx is real. Jinx is real kali ini bakal dari tim Lovre. Mereka paling enak dia mungkin tinggal spray down tapping aja dari tim-tim di sisi bawah dan dari Aero juga. Hanya mengamankan 1 shake kecil. Broken shake, 1 shake kecil juga dan Morph harusnya itu broken shake juga deh. Ya harusnya gitu ya. Tapi kita bakal dari Morph juga bakal tapping dari semua sisi dan Roses juga tertumbang kali ini. Aura tinggal menyisakan 2 player mereka untuk berperang sementara waktu. Lovre paling enak sih menurut gua. Dia paling enak dari semua tim. Dari belakang mereka bisa spray down ke arah seorang Jaden. Jadi akan berlahan ke arah lobby. Misalkan hanya 2 player lagi Roses dan juga Roses. Roses kenapa kali ini? Rosesnya udah mulai keras lagi bakal itu sepertinya mereka nggak ingin mengalahkan sebuah momen untuk sedikit melakukan pick dan harus naik lantai 2 terlebih dahulu. Bobo bakal melakukan spray tipis berhasil diamankan Roses mendapatkan 1. Mereka menjadi pengamat Ketem bakal masuk ke arah sana sementara Resesi. Dia bingung bakal diri atau tidak karena Bobo bakal langsung menuju ke lantai 2. Ditahan seorang diri sepertinya 1 pemain bakal bleeding out begitu aja. 3 pemain kenok dan kali ini hanya menyisakan 1 pemain hanya dari Argenta doang. Harus melakukan revive terlebih dahulu. Jangan langsung melakukan commit fight kali ini. Berpindah ke arah tembok yang lain. The Pillars mendapatkan tekanan dari arah bukit. Terbantu oleh BTR kali dan Aura sepertinya akan hidup sedikit lebih lama. Tapi harus sebentar lagi. TP setelah revive, rush ke rumahnya Aura. Harusnya ini TP hanya bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Tiba-tiba ada distraction dari bagian bukitnya. Ini ngebuat fight-nya jadi semakin dramatis. Smoke set up terlebih dahulu Rosesi. Bahkan belum nge-revive Roses karena dia masih galau. Revive sekarang atau nanti. Dia bakal menjadi bagian luar terlebih dahulu. Tapi Lovre bakal melakukan komitnya. Ada Arark yang datang ke arah pertahanan dari tim Lovre. Easy berhasil mendapatkan 1. Waduh, dijatuhkan begitu aja. Kali ini Ozora juga berhasil mendapatkan 1. 2 pemain dari Arark berhasil diamankan. Peko bakal di-secure ke arah lobby. Karena lebih juga kali ini dan Lovre akan menambah pundi-pundi poin mereka. Drone jatuh kali ini. Kecelakaan tunggal dan what happened with RRQ? Semuanya mati tiba. Oke. Gila men, gue gak ngerti apa yang terjadi dengan RRQ dan tiba-tiba mereka hilang begitu aja. Iya, gue juga agak bingung sih what happened dengan RRQ. Ya, tapi the show must go on kali ini. Microboy bakal kelihatan sama No Mercy mempunyai angle shoot yang hampir mendapatkan 1 pemain dari BTR. Tapi fight antara Aura dan juga Pillars belum selesai. Mereka masih berlanjut tertutup oleh Smoke dan Blue Zone. Akan bergerak dalam waktu setengah menit lagi kurang lebih. Betul, Genta Aura harus diselamatkan cuy. Aura masih tertahan juga bersama dengan tim TP dan yang lagi mantau mereka, yang lagi menunggu adalah BTR. Ya, BTR siap untuk menjadi pemangsa kedua tim ini antara Aura dan juga The Pillars karena mereka harus bergerak ke arah open field. BTR punya perbukitan, angle view yang enak banget, mobilnya sudah mulai terpantau. Smoke setup dari Aura, tadi kalau nggak salah ada 3 smoke yang dilempar ke bagian luar untuk menutup angle shoot dari tim BTR. Betul, kita bakal dari tim lain juga mulai bergerak menuju ke arah safe zone. BTR sudah menunggu pergerakan tim-tim lain dan BTR menjadi bisa dibilang tim paling enak dalam zona kali ini. Ya betul, ini bakal nge-forting juga dan mobilnya ingat ini mobil belum ada yang diledakin. Kalau ada spray dari tim lain ini bakal menjadi bombardir buat Down dan knock dan JXC akan mendapatkan 1 tambahan knock kali ini dan harusnya bisa di revive tapi zona akan bergerak dan ini mulai menciptakan satu kondisi yang cukup panik untuk tim Geek. Betul, dan sebenarnya cukup berani tindakan yang dilakukan sama Mod untuk mengamankan Shake ini. Mereka pede karena mereka punya 14 car yang cukup banyak. Victim sudah selesai di urutan ke-13, 12 tim tersisa bahkan Fajar. Gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Fajar karena dia tiba-tiba jadi ya pulang ke arah lobby dengan cepat.
Betul, kita bakal lihat ini dari tim Morph juga lagi Morph harus cara gerak. gimana bisa maju ke depan, tapi Boom akan perang dengan tim BTR. Sama-sama punya Shack mereka. Betul, sama-sama punya Shack, tapi open field banget untuk tim BTR. Hands kelihatan tapping, mininya dari seorang Luxi harusnya bisa mendapatkan satu. Langsung diamankan, Alter Ego finish di posisi ke-12. Ini benar-benar free shoot tadi dari arah Luxi ke arah tim Alter Ego. Ada spray lagi, Floral berhasil diamankan, masih mendapatkan satu. Dua orang mungkin bakal diambil dan Geek Fam juga sudah pulang. 9 tim tersisa, bahkan kali ini 3 tim hilang di bawah 1 menit. Ren bakal langsung maju ke depan. Wah, dia nekat. Kita bakal langsung lihat perang antara Ren dan juga tim Boom. Kita bakal langsung ke dalam tank dari korban. Tapi akan kena oleh seorang Ramones kali ini. Backup mulai datang menuju ke arah tim Boom juga yang masih melakukan revive terhadap seorang Ikiar. Tapi dapatkan dibertahan. Rocky tembak dari samping atau one-on-one dengan Ramones. Tapi akan kena juga What kali a ini. nice shot, man. Ramones disaster, dia meratakan 2 push. Untung itu pushnya gak bersamaan, men. Kalau tadi 2 orang masuk ke arah Shake-nya, gue yakin Boom udah rata dari tadi. Betul banget. Tapi kita bakal dari BTR langsung nge-smoke juga ke arah tim Morph. Membutakan pergerakan mereka. Dan Boom sepertinya akan selamat untuk sementara waktu dengan total 3 kill yang diselamatkan oleh Ramones. Masih yang lihat. bermain sangat baik. BTR ngamuk 9 poin kill Mobil sudah masih mereka sendiri. kumpulkan. Sekarang kena. granatnya sepertinya bakal membombardir BTR-nya sendiri. Aura bakal datang dari arah belakang. No! 2 pemain BTR terjebak. Ini Aura bisa mendapatkan free kill karena 2 player yang sedang terkenok. Mereka berada persis di belakang Microboy yang sedang terkenok. Cryzen harus berjalan di dalam smoke, tapi sepertinya tidak ada kesempatan lagi untuk dia berpindah tempat. Cryzen bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Ucup yang terlihat dengan sangat jelas. Sepertinya Granix bakal dipulangkan untuk waktu yang tidak lama lagi. Ya, betul banget. Kali ini dari tim Morph juga sangat-sangat nyaman dengan forting yang mereka sudah bangun. Akan berharap dengan tim BTR. Di mana kali ini Roseji akan tertapping oleh seorang kental. Nah, hampir tutup banget. BTR sepertinya sudah saling revive kah kali ini? Harusnya. Belum Oh, ya? belum. Ryzen sama Microbe masih terkenok karena di belakang mereka masih ada Aura, tapi pergerakan Aura mulai terkontrol oleh The Pillars. Ada beberapa tembakan through the smoke dan kental berhasil diamankan kali ini. Langsung di-pick begitu saja. Lowframe mendapatkan 2 nyampe. pemain, bahkan Aura juga melakukan pick. 2 pemain kenok, hanya menyisakan Boboho dari The Pillars. Ya, ini sudah nyampe juga ke arah Suxin juga Luxi akan revive semuanya dan BTR akan kembali dengan 4 player mereka. Dan nilai plus ya mereka masuk dalam circle. Tapi Jersey bakal melempar granatnya melambung jauh terbang tinggi walaupun sedikit kepentok tapi nggak masalah. Masih ada granat-granat berikutnya dan Lowframe sudah mengumpulkan 5 poin kill. Akankah ada through the smoke dari Jersey ke arah Boom? Karena Boom berada di bagian pinggir dari circle. Lagi-lagi BTR diuntungkan dari segi circle dan sekarang mereka sudah full squad lagi. Karena 2 pemain yang kekenok tadi udah berhasil di revive. Betul banget, kita bakal kali ini dari Lowframe juga BTR masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Hitman. BFD masih mencari celah juga dalam pertahanan lama mereka. Gokil, Sepertinya Hitman nabrak ditabrak. gaspol terus bro. Keluar dan melakukan spray mendapatkan Ikian. Terkenok di depan. Pemain BFD persis kali ini. Backup yang terlambat. Bonus fight bahkan blunder. Mereka harus puas di posisi ke-6. Boom mendapatkan 5 kill. Dan BTR dapetin konkurangan dengan 10 kill dan masih lengkap dengan 4 anggota tim mereka. Seperti yang terakhir juga posisikan oleh tim BTR. Mereka mau gaspol dan bahkan Louvre akan pulang di posisi ke-5. Tinggal BTR, Morph dan juga TP. Top 3 sementara akan balapan kembali di last game. Betul, dan The Pillars gak boleh melewatkan kesempatan ini. Mau nggak mau The Pillars harus bertahan sampai top 3 atau bahkan top 2. Dia harus nahan tembakannya karena hanya menyisakan 1 pemain dari The Pillars. Iya betul banget, tapi TP masih bertahan juga lawan tembak-tembakan tappingan dari tim BTR. Dia punya batu sementara waktu, masih aman juga dan akan sulit untuk ketangkep sama BTR. Dan untungnya batu ini benar-benar nutup angle dari ketiga tim yang lainnya. Gak ada yang punya angle shoot menuju ke arah last man standing dari The Pillars. Boboho tadi ya. Iya, Boboho masih bertahan juga sementara waktu dengan Betul. jumlah kill yang cukup oke juga. Feeling good banget ini untuk The Pillars. Karena kalau The Pillars mereka puas di posisi keempat, gap pointnya bakal agak berasa banget dengan tim BTR. Karena 1-2-nya itu The Pillars dan juga BTR. Betul, tapi kita bakal gini di BTR ya. Mereka pede banget langsung mengambil tengah circle juga. Saingan mereka sementara ini adalah Morph dengan kondisi 3 player tersisa dan juga mereka punya forting. Tergantung arah zona mau kemana. Kalau sampai arahnya ke Morph bisa balik ke keadaan. Betul, kita tinggal melihat pergerakannya kemana. Wah, itu supply menggoda banget untuk melakukan reset armor dan juga fast pastinya. Sudah mulai menutup 3, 2, 1 menuju ke arah BTR. Benar-benar diuntungkan dari segi circle. Bigetron Red Alliance hanya tinggal menunggu beberapa tim lain masuk ke dalam circle yang ke-6. Betul banget, ini TP dan Morph ya. Kalau emang BTR misalnya secure WCD, mereka pengen berusaha untuk berada di atas lawannya. Karena Betul. Morph dan TP, kalau sekarang mereka terpisahkan oleh jumlah poin yang 10 lebih ya. Tapi kalau Morph bisa dapat WCD itu TP dalam bahaya, bisa dibalap juga. Ya, dan kali ini mobil-mobil yang dipunya sama Morph juga udah nggak bisa digerakin lagi karena semuanya udah di forting dan udah diledakin. Kalau Ryzen punya granat, ini bisa mengulang kejadian di Miramar tadi. Ya ini kelihatan nih.
Udah Celah ngelihat, gitu. udah ngelihat satu. Apakah bakal nembak menuju ke arah Jexi, tapi belum ada tembakan dari Ryzen. Dia hanya sekedar Regroup. ingin mendapatkan informasi doang. Regroup tim B point. Dia seperti bakal berpindah ke arah lain. Dan dari tim Morph harus maju 20 meter menuju safe zone. Tapi sebelah kanan mereka juga ada tim Boom yang lagi mencari celah gimana mereka maju ke depan. Iya, Ini mereka better. nyusun smoke dulu tuh. Ini bahaya better kalau semua maju bersamaan. Through the smoke-nya sedikit memberikan damage menuju ke arah Ramones. Dua cacing sedang merangkak di tengah panasnya Irangel kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 smoke yang cukup banyak. Dia bakal 9 smoke, 10 smoke. Oh, Jaxi punya mobil dimaju sama dia. Bakal langsung pedang juga dari seorang Ryzen membuka position dia. Tapi Jaxi dia dalam bahaya. Akan meledak tapi nggak akan memberikan damage ke arah seorang Jaxi kali ini. Betul, better enak banget. Proning dari Ryzen, dia punya satu gunungan kecil yang bisa dipakai untuk nutup angle shoot yang dipunya sama tim Morph. Dua pemain Morph sudah mulai diamankan kali ini. Jaxi sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak. No Mercy bakal dipulangkan begitu saja. Zuxi mendapatkan tambahan poin lagi. 12 poin kill dari BTRRA. Betul, dan sebenarnya kita bakal ada tim lain juga lagi merangkak pelan-pelan juga ke arah zona. Jaxi tersisa, tapi Slayer memiliki total 9 first aid Bisa kit. nggak tuh? Oh bisa. Dapat. Dia bisa healing tadi. Masih aman tentunya untuk The Pillars. Mereka masih bisa bertahan. Ini tinggal menunggu placement terbaik apa yang bakal... placement terbaik yang mana yang diamankan oleh tim The Pillars sendiri. Betul, Morph dan juga DP sama-sama menyisakan satu player doang. Tapi Jaxi ya, seperti udah ketahuan posisi dia. Udah mau Wait, bentar. Zuxi belum ngebuka angle view-nya ke arah Ramones. Dan Ramones dapetin satu. Top 2 ternyata. Dua tim tersisa. The Pillars di posisi ketiga kali ini. Ini better. Ini kayaknya better bakal Chicken. Yes, Weekend Round mendapatkan Chicken untuk round terakhir di hari yang kedua.